I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Medasari dengan NPM 5021098 dari kelas 4C mata kuliah Telaah Kurikulum. Dosen pengampu Ibu Cahya Dwi Andita, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang menelaah buku siswa, buku guru, silabus, dan RPP kelas rendah. Buku guru dan buku siswa. 1. Buku guru. Salah satu perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelumnya adalah adanya buku siswa dan buku guru yang sudah disediakan oleh pemerintah pusat sebagai buku wajib sumber belajar di sekolah. Sesuai dengan pendekatan yang dipergunakan dalam kurikulum 2013, peserta didik dipacu untuk mencari dari sumber belajar lain yang tersedia dan terbentang luas di sekitarnya. Peran guru sangat penting untuk meningkatkan dan menyesuaikan daya serap peserta didik dengan ketersediaan kegiatan pada buku ini. Guru dapat memperkaya dengan kreasi dalam bentuk kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dan relevan yang bersumber dari lingkungan sosial dan alam. 2. Buku siswa. Buku siswa adalah buku yang diperuntukkan bagi siswa yang dipergunakan sebagai panduan aktivitas pembelajaran untuk memudahkan siswa dalam menguasai kompetisi tertentu. Buku siswa bukan sekedar bahan bacaan, tetapi juga digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam proses pembelajaran. Isinya dirancang dan dilengkapi dengan contoh-contoh lembaran kerja dengan tujuan agar dapat terselenggarakannya pembelajaran kontekstual. Artinya, siswa dapat mempelajari sesuatu yang relevan dengan kehidupan yang dialaminya. Berikut ini dijelaskan peran dan fungsi buku siswa yang dapat dirinci sebagai berikut. Paduan bagi siswa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran. B. Penghubung antar guru, sekolah, dan orang tua. C. Lembar kerja siswa. D. Hasil kerja siswa dapat dimanfaatkan dalam penilaian. E. Media komunikasi antar guru dan siswa. F. Sebagai kenang-kenangan rekaman jejak belajar siswa. 3. Analisis buku dan siswa. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisis buku adalah sebagai berikut. Kesesuaian isi buku dengan SKL, KI, dan KDB. B. Kecukupan materi. C. Kedalaman materi. D. Kebenaran materi. E. Kesesuaian pendekatan yang digunakan. F. Kesesuaian penilaian. B. Silabus. 1. Pengertian silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok atau mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetisi, kompetisi dasar, kompetensi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber bahan dan alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetisi dan kompetisi dasar ke dalam materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Silabus merupakan seperangkat rencana dan peraturan tentang kegiatan pembelajaran, pengolahan kelas, dan penilaian hasil belajar. Silabus juga merupakan sumber pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran untuk satu SK dan KD. 2. Langkah-langkah penyusunan silabus. Sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian sebelumnya, silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau pokok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetisi, kompetisi dasar, materi pokok atau pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber bahan atau alat ajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetisi dan kompetisi dasar dan dalam materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetisi untuk penilaian. C. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. 1. Pengertian RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan perorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetisi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Lingkup rencana pembelajaran paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri dari satu indikator atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. Tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah untuk mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar.
Dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai karangan kerja yang logis dan terencana. 2. Langkah-langkah penulisan RPP. A. Menulis identitas mata pelajaran. B. Menulis standar kompetisi. C. Menulis kompetisi. D. Indikator kompetisi. E. Merumuskan tujuan. F. Materi ajar. G. Alokasi waktu. H. Menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. F. Merumuskan kegiatan pembelajaran. J. Menentukan media, alat, bahan, sumber belajar. K. Penilaian hasil belajar. Sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. High fucking